Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat rindu. Kita semua rindu bahwa di dalam ibadah kita ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Karena sesungguhnya memang di dalam ibadah itulah yang harus terjadi. Amin. Haleluya. Biar di dalam ibadah kita boleh melihat kemerdekaan dalam kehidupan kita. Akan segala pergumulan hidup kita, kita bisa melihat kemenangan, ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang ibadah yang kita rindukan. Saya berikan tema hari ini. Temanya cukup ngeri, ya. Temanya apa itu, Bapak Ibu Saudara? Jangan hentikan ibadahku, ya. Kenapa saya membawa tema ini, Bapak Ibu Saudara? Terakhir saya khotbah di tempat ini, saya katakan bahwa suatu malam saya merasakan perasaan gelisah yang luar biasa. Itu bukan untuk keluarga, tetapi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Dan saya bawakan khotbah, saya sampaikan firman Tuhan, ya. Ibadahku tidak kosong. Setelah itu, Bapak Saudara, beberapa hari kemudian saya mimpi lagi, Bapak Saudara. Saya mimpi dan mimpi ini membuat saya menangis. Di dalam mimpi itu sampai saya teriak-teriak, saya menangis kepada Tuhan. Sampai waktu itu Pak Elias ke kamar mandi, dia mendengarkan saya seperti orang biasa. Dan kalau orang mimpi kayak ditindih setan, katanya ditindih setan gitu,
kejatuhan ini Tuhan berkata, maka kuasanya, kelimpahannya akan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai tidak, Bapak Saudara. Pilihannya hanya dua. Tuhan bertahta, hadirat Allah ada di tempat ini, mujizat demi mujizat terjadi, atau kegagalan, kehancuran. Mana yang kita pilih, Bapak Saudara? Saya menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan saya pertama saya buka khotbah, lalu ada kata ikabod. Ini sambungan khotbah saya harusnya minggu terakhir itu ada ikabod. Cucunya Imam Eli, menantunya melahirkan saat Israel mengalami kekalahan, saat tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Maka lahir saat itu juga cucunya Imam Eli lahir. Langsung dikatakan namanya ikabod. Ikabod itu artinya apa? Kemuliaan Allah hilang. Imamnya mati, Israel kalah, hadirat Allah, tabut Allah dirampas oleh musuh. Kebanggaan Israel dirampas. Selama ini tabut itu seperti bisa melakukan keajaiban. Kalau orang dunia bisa berkata, oh, tabut itu bisa mendatangkan kekuatan gaib. Karena dasarnya luar biasa, Bapak Saudara. Tetapi ketika orang Filistin mengambil tabut Allah itu, ya, di sana terjadi wabah yang luar biasa. Orang Filistin membawa tabut Allah setelah mereka merampas dari orang Israel, ditaruh di kuil Dagon, disejajarkan. Dagon mereka, tabut Allah. Besok paginya mereka lihat Dagonnya itu tersungkur, jatuh di depan tabut Allah. Mereka heran, wah, ini aneh sekali. Lalu diperbaiki lagi. Pagi-paginya mereka lihat Dagon mereka sudah terjatuh lagi mukanya ke tanah di depan tabut Allah, dan kepalanya terpenggal, tangannya ya terbelah, tercampak ke depan pintu. Mereka takut, orang Filistin takut, dan wabah borok-borok, wabah penyakit terjadi. Akhirnya apa? Mereka mengembalikan tabut Allah itu. Di saat mengembalikan tabut Allah, orang Israel melihat sukacita. Oh, semangat tabut Allah ada, dikembalikan. Ketika mendengar nama tabut Allah, berarti kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan turun atas mereka. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Sukacita menyambut tabut Allah, mereka mengorbankan lembu-lembu. Tetapi tiba-tiba mereka kepo, kepingin tahu. Sudah lama 7 bulan ya, 7 bulan di daerah Filistin. Mereka melihat ke dalam tabut itu. Apa yang terjadi? Mereka mati. 70 orang mati. Sukacita harusnya enak ya, harusnya diberkati ya. Tabut Allah datang, sukacita, kasih korban, harusnya diberkati. Tapi mereka melihat ke dalam, mati mereka. Tabut Allah datang, malah perkampungan yang terjadi. Lalu akhirnya tabut itu dibawa ke rumah Aminadab, dan dikuduskanlah anaknya untuk menjadi penjaga. Dan kira-kira 70 tahun tabut itu ada di sana. Dan ketika Daud menjadi raja, maka dia langsung berencana untuk mengambil tabut Allah itu. Mari kita buka dalam 1 Tawarik 13. 1 Tawarik 13. 1 Tawarik 13
Ya. Kita perhatikan ayat yang langsung ayat yang ke-7. Sampai ke 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abi dan Nadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ayat 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud, saya lanjutkan ya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Mari kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika Raja Daud menjadi raja, yang pertama dia pikirkan, rencanakan, lakukan adalah pengangkatan tabut Allah. Siapa yang melakukan? Kalau kita baca dari ayat pertama, kita akan temukan seluruh orang Israel, ya, bersama dengan imam orang Lewi, artinya seluruh jemaat, para hamba-hamba Tuhan, para pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan. Inilah yang akan mengangkut tabut Allah itu, ya. Tabut Allah itu diangkut dengan kereta baru. Di sana kita baca, dengan kereta yang baru, dipersiapkan dengan baik, Bapak Saudara. Mereka menari-nari sekuat tenaga. Bagus atau tidak Bapak Ibu? Sangat bagus. Mereka menari sekuat tenaga. Mereka bermain musik megah, ya, semangat, karena dilakukan dengan sekuat tenaga. Tetapi apa yang terjadi? Lembu-lembu yang mengangkut tabut itu tergelincir. Ketika tergelincir, pastilah kan tabut itu akan jatuh. Lalu Usa, anak imam, anak pendeta yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan tabut itu, supaya tabut itu tidak jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Saat itu Usa mati, Bapak Ibu Saudara. Mati di tempat. Dan itu membuat Raja Daud takut. Pasti semuanya menjadi takut. Lalu berhentilah, tidak dilanjutkan pengangkatan tabut Allah ke Yerusalem. Berhenti, tidak dilanjutkan. Artinya Daud tidak mendapatkan kuasa tabut Allah, tidak mengalami kuasa tabut Allah,
Selama ibadah itu terhenti, maka tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Dan selama 3 bulan rumah Obed-Edom penuh dengan kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Sampai seluruh negeri mendengarkan, bahkan Raja Daud mendengar rumah Obed-Edom sangat diberkati. Dan selama 3 bulan itu Daud mempersiapkan ibadah untuk mengangkut tabut Allah itu. Sangat penting bagi saudara. Lalu apa yang Daud lakukan? Kita akan langsung ke pasal 15. Ke pasal 15, dia tidak berhenti. Ketika Tuhan hentikan ibadahnya, dia tidak diam, tetapi dia berusaha memulihkan. Saya ceritakan mimpi saya itu bagi saudara. Di dalam mimpi saya sebenarnya nggak ingin karena ini bisa disalah mengerti oleh banyak orang. Tetapi yang saya katakan kepada bapak saudara, ya, Tuhan menyampaikan ini karena Dia ingin melakukan pemulihan dalam hidup kita. Tuhan ingin melakukan pemulihan di dalam gereja kita. Kita perhatikan baik-baik, ini sangat penting bapak saudara. Di dalam mimpi itu kita melakukan ibadah, tetapi yang terjadi adalah kehancuran bapak saudara. Kehancuran yang terjadi, sehingga disitulah saya menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan supaya tim pelayanan kita, tim pengangkut tabut Allah, lebih lagi ditingkatkan Bapak Saudara. Kita perhatikan dalam ayat 2, pasal 15 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 5, ya, 1, 2, 3. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ini diperingatkan, jangan ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, Bapak Saudara. Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Allah. Siapa yang sebenarnya yang akan mengangkat tabut Allah ini? Sebenarnya semuanya, seluruh Israel, seluruh imam, seluruh Lewi. Tetapi yang memegang secara khusus harus orang Lewi. Harus tim yang sudah dipersiapkan. Tim yang sudah dipersiapkan, dihususkan, dikuduskan. Yaitu tim praise and worship. Seperti apa tim praise and worship itu Bapak Saudara? Seperti tim Yosua. Tim Yosua itu seperti apa? Tim yang dekat dengan Tuhan dan yang terlatih di dalam perang. Artinya apa? Dia dekat dengan Tuhan dan terus melatih diri untuk menjadi ahli, menjadi tim praise and worship. Saat Israel akan menghadapi musuh yang sangat besar, Musa berkata, pilih kepada Yosua, pilih orang-orang yang akan ikut dengan dia untuk berperang. Artinya banyak prajurit, tetapi harus dipilih lagi orang-orang yang siap untuk menghadapi perperangan itu dalam ketakutan. Karena banyak prajurit yang ketakutan. Pilih orang yang dekat dengan Tuhan, pilih orang yang siap, tidak gampang jatuh, ya, tidak gampang tawar hati melihat tantangan. Pilih orang-orang yang yakin bisa membawa kemenangan. Jadi kita punya tim harus menjadi pelayan yang yakin bisa membawa kemenangan, membawa hadirat Tuhan.
menjadi tim yang kuat, lebih banyak lagi berlatih dan jaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tugasnya sangat berat. Tugasnya sangat berat. Untuk apa tugasnya? Untuk mengalahkan musuh, Bapak Saudara. Setiap jemaat yang hadir punya pergumulan masing-masing, punya masalah masing-masing. Sebanyak itu juga musuh yang akan dikalahkan oleh tim, khususnya pengangkat yang memegang tabut. Ada lagu berkata, ya, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ya, kalau pujian penyembahan ini dilakukan dengan benar dan tepat, kuasa yang dahsyat akan mengalir. Kemuliaan Tuhan akan turun. Lewat apa? Kuasa pujian penyembahan. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Kenapa Musa mati? Harusnya dikasih penghargaan kepada Musa, karena dia menyelamatkan tabut Allah yang harus jatuh. Tetapi kenapa justru mati? Karena itu bukan perintah Tuhan. Ya. Musa menjadi latah, Bapak Saudara. Dia udah sering melihat tabut itu. Ketika tabut mau jatuh, dia latah, ulurkan tangannya seperti penolong, seperti penyelamat. Tidak menganggap bahwa tabut Allah itu adalah sesuatu yang kudus, menganggap hal biasa. Selama ini tabut Allah di rumahnya biasa lihat tabut Allah, remeh, menganggap remeh tabut Allah, menganggap remeh kekudusan Allah. Akhirnya dia mati. Orang Israel membawa tabut Allah ke medan perang saat menghadapi orang Filistin, malah kalah, Bapak Saudara. Dari sini kita belajar bahwa maksud baik, semangat tidak cukup, harus dilakukan dengan benar. Artinya hadirat Allah itu harus sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dihargai. Lalu kalau Musa tidak mengulurkan tangannya, kan justru malah mempermalukan Tuhan dong, ya enggak? Kan tabutnya jatuh, mempermalukan Tuhan enggak? Bisa jadi kan? Tapi kita ingat kisah ketika tabut Allah diambil oleh Filistin, tidak perlu dijaga. Tabut Allah tidak perlu pengawal, dia bisa menjaga kehormatannya sendiri. Tabut Allah tidak perlu ada orang-orang yang menjaga dia. Dia bisa menjaga kekudusannya. Kadang-kadang di dalam gereja, Bapak Saudara, ya, di dalam tim praise and worship banyak usah-usah menganggap biasa yang namanya pelayanan itu, menganggap biasa, hal biasa. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita harus memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sembarangan. Nanti contohnya ya, saya pernah alami ini soalnya dulu-dulu. WL butuh singers contohnya, lalu minta tolong Ko Adam. Ko Adam, minggu depan singers ya. Waduh, aku nggak bisa latihan nih, Bu Mutiara. Udah aku kirim lagunya, nanti pelajari di rumah. Yang penting hari Minggu tampil, yang penting ramai udah mantap.
Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Harus latihan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya 1-2 kali. Dipersiapkan sampai benar-benar matang Bapak Ibu Saudara. Karena untuk Tuhan harus memberikan yang terbaik. Untuk Tuhan harus memberikan yang menghormati Tuhan. Oh, Bu Tengku suaranya Bu Tengku bagus. Ya, Bu Tengku jadi singer ya. Tapi Bu Tengku nggak pernah menyembah Tuhan. Cuma karena suaranya bagus, contohnya ya Bu ya, contoh. Nggak pernah menyembah Tuhan gitu. Nggak pernah ibadah, tapi suaranya bagus. Oke, nggak bisa Bapak Saudara. Kita merasa oke-oke aja. Tapi Tuhan bagaimana? Harus yang terbaik diberikan untuk Tuhan. Kadang saya juga merasa ya, daripada nggak ada, ya nggak. Daripada nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Kan gitu ya. Kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu. Tapi Tuhan suka apa enggak? Yang kita layani itu adalah Tuhan. Yang kita berikan adalah kepada Tuhan. Berarti yang kita lakukan adalah yang Tuhan suka. Amin. Yang kedua, cara mengangkut tabut Allah itu dikatakan di dalam Bilangan ayat 7-9. Bila bisa satu orang bacakan untuk kita semua. Bilangan 7 ayat 9. Bilangan 7 ayat 9. Ada yang sudah ketemu? Ya, saya bacakan untuk kita semua ya. Tadi saya belum kasih soalnya ayatnya. Bilangan 7 ayat 9. Ya. Bilangan 7 ayat 9. Saya baca untuk kita semua. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Cara mengangkat tabut nanti ada juga dijelaskan dalam Keluaran 25. Itu harus dipikul. Lebih jelas lagi dijelaskan di sana. Keluaran 25 ayat 14. Tabut Allah itu harus dipikul, tetapi saat Daud membawa tabut Allah itu ditaruh di mana? Di kereta lembu, pakai kereta. Tapi harusnya dipikul oleh para pelayan. Ya, dipikul, dikasih kayu, itu ya, dipikul. Tapi ini dikasih gerobak. Ini bicara tentang mau cari cara yang gampang, mendatangkan hadirat Tuhan dengan cara yang mudah, dengan cara yang lebih gampang. Itu gimana? Udah cukup doa di rumah masing-masing, latihan 1 kali. Gak tahu benaran doa apa enggak, gitu ya. Yang penting yang paling enak buat kita. Kalau ditaruh di bahu Bapak Ibu Saudara, ini bicara kita memang harus berkorban banyak, membawa beban berat. Ada yang harus kita korbankan. Waktu kita korbankan, waktu bersama keluarga kita korbankan, waktu kita untuk bersantai kita korbankan. Demi apa? Membangun tim yang kuat. Memang begitu caranya. Dipikul, berkorban, berat. Ada yang harus kita bawa. Tidak semudah. Lewat kereta kan kita nggak usah berat ya. Kereta aja, lembu aja yang bawa. Tidak bisa dipermudah. Karena apa? Karena Tuhan mencari hati, bukan mencari pelayanan. Mencari hati orang yang melayani. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan ayat 3. Kita
kembali ke 1 Tawarik 13. 1 Tawarik 13 15, maaf ya. 1 Tawarik 15 ayat 3, 25 dan 28. Tapi saya akan baca ayat 25. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Seluruh tim yang melakukan pelayanan harus dilakukan dengan sukacita. Harus dilakukan dengan sukacita. Siapa tadi tim ini? Bukan hanya tim profetik, tetapi juga seluruh jemaat, tua-tua, imam, pengurus, semuanya, aset, LCD, penerima tamu, harus melakukannya dengan sukacita. Tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan paksaan, tidak dengan tekanan, ya. Harus dari hati sukacita. Semua melakukan ibadah dengan sukacita, ya. Sementara tim di depan, jemaat Tuhan bagaimana? Apa tugasnya? Jemaat Tuhan yang tidak di depan, apa tugas kita? Tugas kita berdoa dan menyambut, meresponi, mendukung tim profetik yang ada di depan. Bagaimana caranya? Seperti Daud, menari, melompat. Jangan nanti pemimpin pujian berkata, "Shalom, semua bersukacita. Mari bertepuk tangan, menari." Diam aja. Gak bisa Bapak Saudara. Tapi kita harus menyambut antusias. Kita harus belajar bersorak. Kita harus belajar menyerukan nama Tuhan. Contohnya, Allah dahsyat. Nah, mana jawabnya? Allah dahsyat. Nah, ini tidak kerjasama, tidak menjadi tim yang kuat kita. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Yesus baik. Jemaat harus mengimbangi, menyambut, merespon. Sehingga tanpa kita sadari, tim di depan juga menjadi lebih kuat. Mari kita buka Mazmur 49, 149, Bapak Saudara. Mazmur 149. Ya. Mazmur 149 sudah ketemu Alkitabnya? Mazmur 149. Haleluya. Perhatikan Alkitabnya. Ayat yang pertama, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadi
yang kita katakan pujian-pujian, pengagungan kepada Tuhan, itu menjadi senjata untuk membelenggu musuh-musuh kita, mengikat masalah-masalah kita, menghancurkan musuh-musuh kita, melaksanakan terhadap mereka hukuman. Musuh-musuh kita akan dihancurkan semua. Lewat apa? Kerongkongan kita. Musik-musik dinaikkan. Jadi seharusnya ketika kita mengeluarkan pujian dari kerongkongan kita, itu menjadi senjata yang menghancurkan musuh kita, yang membuat kita mengalami kemenangan. Ketika kita memainkan musik kita, musik itu akan menghancurkan musuh-musuh kita. Nah, inilah yang akan terjadi. Tuhan inginkan ini terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Saudara. Mari kita bersama-sama kita bersama-sama mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam satu tawaran itu diingatkan juga kepada kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah kita. Kemudian untuk para pelayan Tuhan, ya, di dalam ayat 27 dijelaskan di sana Daud pakaiannya bagaimana, artinya dalam pelayanan perlu diperhatikan kostumnya juga. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu mari kita satukan, kita bangun gereja ini, kita hadirkan hadirat Allah di tempat ini dengan kita bersama-sama mengangkat tabut Allah, hadirat Allah. Wah, mungkin tim pelayan ini mulai berpikir, ya, repot juga ya, jadi tim profetik. Harus latihan sungguh-sungguh, harus membangun tim di dalam doa, repot juga. Harus dipersiapkan dengan matang, karena kalau nggak matang nanti dihentikan seperti Daud. Ya, Daud itu seorang penyembah. Dia seorang penyembah. Dia kalau memainkan kecapinya, Daud yang geli, Raja Saul yang gelisah jadi tenang. Dia sudah dipakai Tuhan luar biasa, Daud. Jadi wajar kan? Ketika dia menjadi raja, dia langsung angkat tabut Allah, pimpin ibadah, perintahkan semua pemusik, WL singer, bangsa Israel, umat semuanya, ayo kita angkut. Dia udah terbiasa profesional, tapi di tengah jalan Tuhan tetap hentikan. Dengan cara apa? Lembunya dibuat tergelincir. Jangan lanjutkan ibadah ini. Jangan dilanjutkan. Karena di sana tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin tabut itu diangkat, dipikul, bukan dibawa pakai lembu. Jangan mau instan untuk menghadirkan hadirat Allah. Tidak bisa. Harus mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh. Tidak bisa dianggap biasa, dianggap hal yang mudah. Tapi harus benar-benar dipersiapkan, Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya nggak bisa nih kalau begini. Mau pilih mana, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak lakukan, kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak hadirkan hadirat Allah, kita nggak dapat apa-apa. Jalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita lakukan dengan remeh, kita akan seperti Musa atau seperti bangsa Israel yang kalah babak belur. Mau pilih mana? Obed Edom, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan, saya kagum
dia bisa mengatur hidupnya, keluarganya untuk menghormati tabut Allah itu. Keluarganya Obed-Edom bisa menghormati hadirat Allah itu yang sulit untuk dijaga. Antara nyawanya dan nyawa seluruh keluarganya, mati atau terima berkat yang berlimpah-limpah. Antara mati dan berkat yang berlimpah-limpah. Bukan hanya dia yang akan mati nanti kalau anak-anaknya gak ngerti. Diulurkan tangannya, sentuh-sentuh itu tabut Allah bagaimana? Saya renungkan, wow, Obed-Edom luar biasa. Dia tidak hanya mendengar berita, baru aja terjadi Usa mati gara-gara mau membantu tabut Allah itu supaya tidak jatuh. Sekarang diantar ke rumahnya. Bisa nolak kan harusnya? Oh jangan, aku gak siap, gak bisa aku, ya kan? Tapi kalau benar dilakukan menghormati, berkat Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan cium. Wow, repot juga, sulit juga untuk mengangkut tabut Allah, menghadirkan hadirat Allah. Harus banyak yang dikorbankan, emang harus dipikul. Memang begitulah caranya. Karena dengan begitu Tuhan akan melihat hati kita bagaimana mempersiapkannya penuh pengorbanan. Tetapi ketika ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pembalasan kepada musuh-musuh kita. Belenggu-belenggu akan dipatahkan. Satu persatu kita semua akan mengalami mujizat Tuhan. Hasil panen akan berlimpah-limpah. Tokonya akan berlimpah-limpah. Keluarganya akan penuh dengan damai sejahtera. Seperti Obed-Edom, kekayaannya sampai terdengar kepada raja. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tim profetik tolong perkuat timnya. Ketua tidak bisa hanya berkata, harus kesepakatan dengan tim. Karena percuma juga kalau ketua ngomong tim nggak ikut, ya. Tolong diperkuat doanya dan latihannya. Jemaat Tuhan, pengurus, hamba-hamba Tuhan, tolong diperkuat doanya. Dan ibadah kita sambut, kita dukung tim kita. Mereka adalah tim yang maju berperang. Kita adalah tim yang akan mendukung dengan suara kita merespon. Kalau saya waktu jadi pemimpin tim profetik, hanya untuk singers aja, saya latih untuk apa? Menjawab itu loh. Haleluya, maka mereka harus saya latih. Haleluya, dilatih. Menari seperti Daud katanya. Jangankan seperti Daud yang melompat-lompat, raja menanggalkan mahkotanya, ya, tidak menjaga image, tidak menjaga nama baiknya perlu. Oh dia raja, kok aneh? Karena penghormatan hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk menjaga diri kita. Apalagi yang masih kuat, Bapak Saudara, yang belum asam urat lututnya belum goyang-goyang, ayolah, ya, menari, melompat bagi Tuhan. Mari kita bangun bersama. Karena kalau kita bangun bersama, kita akan melihat kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus baik. Yesus ajaib. Kita harus biasakan ini, ya Bapak Saudara. Mari kita sembah Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan. Oh Allahku baik, Allah yang dahsyat, kami menyembahmu, kami memujimu. Ini rumahmu Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Ini rumahmu, hadiratmu melingkupi. Oh haleluya, haleluya. Yesus kami, pimpin kami ya Tuhan. Glory. Kita naikkan pujian nomor 1. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kami memberikan penyembahan dari hati kami kepadamu. Dia Tuhan ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Berikan hatimu kepadanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud memimpin ibadah pengangkatan tabut Allah, maka dengan caranya Tuhan menghentikan dengan membuat lembu-lembunya tergelincir. Tuhan mau ngomong, hentikan dulu ibadahmu ini Daud. Enggak pas, tidak sesuai dengan keinginanku. Persiapkan lebih matang dulu, persiapkan dengan lebih baik dulu, sehingga harus 3 bulan lamanya Daud tidak bisa merasakan kuasa tabut Allah, karena dia harus mempersiapkan dulu. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan mencari hati Bapak Ibu Saudara, karena hati yang menyembah Tuhan akan mempersiapkannya dengan lebih baik.
gerejamu Bapa. Syakara bala-bala Shika. Syakara bala-bala Shika. Takara bala Shikara bala Shana. Syara bala Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hendak melaksanakan keajaiban-Mu di tempat ini. Kami tahu Engkau hendak mencurahkan kuasa-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang siap untuk menerimanya ya Bapa. Biar kami menjadi orang-orang yang siap dalam nama Yesus. Syakara malamaya syakata karamaya sana. Haleluya. Ya terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syakarabaya syana. Haleluya. Haleluya. Glory. 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 Glory Yesus. Hirabaya syana. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Obed-Edom yang siap. Yang siap ya Tuhan. Yang siap untuk menerima tabut Allah, menghormati tabut Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami menjadi orang-orang, keluarga-keluarga, pelayan-pelayan, jemaat-jemaat yang kemakmurannya, kesuksesannya, kemenangannya sampai didengarkan oleh seluruh negeri, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, supaya seluruh negeri mendengarkan kesaksian-kesaksian bahwa kami disembuhkan, kami diberkati, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, di saat semua orang ketakutan, kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kesiapan kepada kami semua. Kami ikat, kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri kemenangan kami dalam nama Yesus Kristus. Supaya kami saat ini benar-benar teguh hatinya, teguh kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kami, tabut Allah, hadirat Allah, itulah yang terpenting dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersama pada malam hari ini diberkati dengan firman Tuhan, membangun mesbah dengan Tuhan merupakan suatu kebutuhan yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan untuk pengumuman ibadah hari Minggu. Ada ibadah sekolah Minggu tempat ini jam 9, kemudian ibadah raya jam 5 sore juga ke tempat ini. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan. Persiapan Paskah mungkin persembahannya bisa dijalankan 2 kali ya. Ya ini kan waktunya sudah mepet untuk kas dana sisa Natal, kemudian dana sisa untuk Imlek sudah tidak ada. Mungkin minggu depan ya, minggu depan aja, dimulai minggu depan. Untuk saat ini masih belum, karena kasnya masih sok. Saya berharap kita bersama-sama bisa memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini, sehingga Paskah nanti bisa berjalan dengan lancar. Ada masukan dari beberapa jemaat supaya Paskahnya dilaksanakan di ibadah padang. Nanti kita bicarakan bersama dengan pengurus-pengurus yang lain. Sementara pengurusnya belum lengkap, mungkin masih ada yang di luar kota, mungkin masih liburan. Nanti mungkin minggu depan kita bicarakan untuk prepare Paskah kita, untuk sumber dananya. Untuk sementara disematkan jangan 2 kali per minggu depan. Demikian kiranya Tuhan memberkati pada kita malam hari ini. Kita bilang bahwa berkat damai sejahtera sukacita surgawi melimpah mengalir dalam hidup kita semua pada malam hari ini. Untuk doa berkat doa untuk kami serahkan kepada Pendeta Mutiara Sirait. Baik, puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk
untuk memberikan berkat-berkat yang baru atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi seluruh jemaat Tuhan supaya mulai hari ini membangun tabut Allah di dalam rumahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua boleh bersama-sama membangun tabut Allah di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami sehingga kami dapat datang